Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku ini dimuliakan oleh Allah. Apa kabar hari ini? Ya, kabar baik? Oke, Alhamdulillah. Yuk, yang belum bisa senyum, senyum dong. 1, 2, 3, cis. Ya, begitu lebih bagus daripada kita cuma manyun, sedih. Apa yang mau disedihin? Apa yang dimanyunin? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, makan 15.000 sama tentunya dengan 100.000. Kenapa? Sama-sama buat ngilangin lapar. Pakai baju 100.000 sama dengan baju 2 juta. Kenapa demikian? Sama-sama buat menutup aurat. Minum kopi 10.000 tentu sama dengan yang 50.000. Kenapa begitu? Sama-sama minum kopi. Lalu perbedaannya di mana? Maka dari itu saudaraku, kalau kita sudah tahu arti angka-angka tadi, kadang-kadang saya berpikir, kenapa sih kita menyiksa diri pada hal-hal yang ada hal yang tidak baik untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Maaf, misalkan sesuatu yang tidak manfaat untuk diri sendiri dan juga tidak baik untuk orang lain, misalkan merokok. Coba ditanya, rokok apa manfaatnya? Tentu rokok tidak ada manfaat apapun, kecuali memang yang biasa merokok katanya tidak enak kalau habis makan tidak merokok, tidak enak kalau tidak merokok, bla bla bla. Itu oke. Saya tidak kapasitas dalam arti untuk bawa rokok itu, tapi mari kita lihat manfaat enggak. Itu tentang rokok. Makan juga begitu. Kita ini makan paling 3 piring nasi untuk ukuran Indonesia karena pagi, siang, dan malam. Namun, apakah kita pernah berpikir bahwa dengan makan 3 kali itu, mana yang menyebabkan sehat, mana yang hanya keinginan, mana yang namanya kebutuhan? Tentu kita berpikir hiduplah sesuai kemampuan. Pahami keinginan dan kebutuhan itu agar tidak terjebak dalam gaya hidup yang menyulitkan. Tahan keinginan, penuhi kebutuhan. Itu lebih indah daripada kita memaksakan kehendak tapi sebenarnya kita nggak mampu. Contoh yang lain, saya punya HP, masih bagus, masih dipakai. Ya memang, kalau ini saya bawa ke toko elektronik, ke toko HP itu jelek sekali karena model HP sudah gak karu-karuan. Saya tidak tipe bagaimana modis kita rubah, enggak. Bermanfaat, beli yang bermanfaat, ya sudah. Rusak, di servis kalau mungkin, kalau nggak ganti. Nah itu baru ganti. Gantinya karena rusak, bukan karena keinginan. Maka dari itu, kita mesti pahami semua itu dengan kondisi hiduplah sesuai kemampuan. Mampunya apa? Kalau perlu nggak usah pinjam, daripada memberatkan diri, daripada juga kita sudah ada tapi kita sok-sokan karena takut dilihat tetangga, saudara atau apa. Enggak. Hidup bukan untuk pamer-pameran. Hidup ini benar-benar ikuti dengan sesuai kemampuan, itu lebih indah. Pahami betul keinginan, sehingga kita tahu persis apa itu keinginan, tahu persis apa itu kebutuhan. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita sudah paham arti apa tadi? Tahan keinginan, penuhi kebutuhan. Kalau kebutuhan, apa itu? Beras, PLN, air, kebutuhan. Kita nggak bisa lepas itu. Oke, itu mesti kita bayar. Tapi kalau misalkan HP, itu second. Jadi mesti kita lihat mana primer, mana sekunder. Kalau kita bisa memilah seperti itu, berarti manajemen kita, manajemen pribadi itu sudah jalan. Bagi mereka yang sudah menjalankan manajemen dengan baik, insya Allah tidak saja hidupnya dengan tertib, kapan mesti makan, kapan mesti belanja, kapan mesti visiting, kapan mesti wisata, kapan mesti happy, ini itu bisa kita atur. Hidup adalah diri sendiri, by yourself. Jangan pernah hidup sesuai dengan orang lain. Belum tentu sama. Walaupun mungkin lahirnya sama, sama-sama daerahnya, sama-sama belum. Karena di situ ada ego dan nafsu. Maka dari itu lebih enak hiduplah dengan kemampuan,
tahan keinginan, penuhi kebutuhan. Kita bikin romantis sesuai dengan gaya, sesuai kemampuan diri kita. Itu akan lebih enak daripada memaksakan diri hanya mengikuti pola kehidupan orang lain. Kita hidup pada diri sendiri. Kita mendoakan diri sendiri, kita mendoakan orang lain dengan baik, itu luar biasa. Daripada kita hanya ngikutin pola orang lain yang belum tentu cocok untuk diri kita. Pahami diri sendiri, pahami keinginan, pahami kebutuhan, tahan keinginan, penuhi kebutuhan. Insya Allah kita semuanya bisa terselamatkan dengan terjebaknya keinginan dengan dunia gaib. Mohon maaf kurang lebihnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.